Yang dapat kesenangan orang lain, manusia kita jadi terusik. Diri kita merasa terusik. Wah, kudune aku kayak sing ngono kae. Itu kudune aku sing pacaran karo Luna Maya. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau enggak. Jadi maksudnya cuy infotainment ngono Pak. Dengan komunitas dewasa. Jadi seperti itu. Saya mencari sebenarnya manusianya itu di mana sih? Kenapa kita selalu punya alasan untuk iri, selalu punya alasan untuk ribut dengan orang lain, selalu punya alasan untuk mencari perbedaan dan segala macamnya. Padahal kayak Kanjeng di situ mau sama orang kaya, mau sama diplomat, mau sama anak kecil itu juga nyambung-nyambung dan tertawanya sama-sama tertawa lepas juga. Dan Pak Nevi tetap cuek-cuek juga seperti di situ tadi, nggak ada bedanya juga. Tapi ternyata justru itu yang menjadi kekuatan utamanya, menjadi manusianya. Dan saya ingat selama ini saya lupa manusia saya ada di mana. Saya mendefinisikan saya sebagai manusia itu pada apa? Apakah pengetahuan intelektual itu mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga sepertinya. Apakah agama saya mendefinisikan saya sebagai manusia? Enggak juga ternyata. Terus kemudian saya terinspirasi untuk bikin lagu. Tepuk tangan yang ini. Karena nggak gampang nih punya inspirasi. Ya saya cuman semoga Cak Nun bangga dengan saya. Ojo anggap promo ya, ini cerita ya, bocoran lah. Ini Leta sedang mengerjakan album ketiga kebetulan. Terus momennya juga tepat, jadi saya bikin lagu. Lagunya judulnya Lubang di Hati. Kita selalu percaya kalau cinta itu di hati, sehingga kita mendefinisikan cinta, mengagungkan cinta. Yobo. Teori saya begini, semua orang lahir dengan lubang di hatinya. Semua orang lahir di dunia dengan lubang di hatinya. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan cinta. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekuasaan. Ada yang mencoba menutupi lubangnya dengan kekayaan. Jadi isinya hidup itu pengennya cuma mengisi lubang itu. Tapi dengan Kanjeng saya belajar, sepertinya tidak perlu menutupi lubang itu. Sepertinya kalau kita paham kita sama-sama punya lubang, dan kita sadari bahwa itu bukanlah kekurangan, ternyata lubang itu bukan masalah. Yang kita perlukan adalah kita sama-sama berteman dengan orang-orang yang sama-sama punya lubang. Lubang di hati itu tadi. Yus, cinta ya iya. Kekayaan monggo. Kekuasaan yus. Ternyata tidak ada yang bisa satupun menutupi lubang itu. Ternyata kita cuma butuh teman yang sama-sama punya lubang di hati. Jadi apa yang paling aslinya lagi di toilet ngobrol gitu. Di TV itu tayang lagu apa nih? Lagunya Neo apa sih? Apa? Judulnya apa? Mas. Itu iki. Apa sing biasa? Sebelum Cahaya. Dengar lewat gitu. Iya. Dia komentar. Aduh, gua paling demen nih lagunya itu nih. Kenapa? Sangat filosofis sekali. Udah gitu dia sendiri lagi yang ciptain. Nah, jadi ini bocoran. Mas Yazid ya kan? Kezian itu tangan untuk Mas Yazid ini ya. Ini bisa dia ada itu. Oke. Saya ingin kadang-kadang kita merasakan bahwa ternyata kelembutan filosofi yang seperti ini jarang dimiliki oleh kita semuanya lah. Kita sering pragmatis aja lah. Saya sekolah hukum, Mas Yazid hukum gitu, pragmatis. Ada duitnya nggak? Ada kasus ada duitnya nggak? Kadang-kadang sudah nggak berpikir lagi tentang apa yang bisa kita berikan untuk menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita pun sudah tidak mau lagi menyingkirkan duri di pinggir jalan, karena sudah tidak ada lagi kepentingan buat kita. Sekarang kalau kita naik motor itu naik jalan-jalan lubang jalan, kita lihat ada yang jeglok tiba-tiba jatuh depan mata kita, itu pun kita juga nggak berhenti terus nolong, nggak ada kepentingannya lewat aja. Jadi
ada sesuatu yang hilang, yang ternyata ketika kehilangan-kehilangan itu menghampiri masing-masing kita, saya akhirnya menyimpulkan yang terjadi adalah kegelapan. Wes gak erut dulu ya dewe. Coba kalau tiba-tiba yang jatuh itu saudara kita terus kita lewat karena ketutup helm dan lain sebagainya, atau yang gara-gara duri ya kita singkirkan, yang kena adalah sedulur kita. Artinya itu bisa diri kita sendiri juga. Dan ini bisa menjadi, kalau ini menjadi sikap massal, sikap kolektif, akan menjadi kegelapan sosial. Dan kita lagi-lagi perlu damar Panolo. Tapi itu baru anaknya. Nah, kita tanyakan lagi langsung kepada bapaknya, kenapa namanya Sabrang Mawa Damar Panolo? Tepuk tangan. Yang kayaknya belum, Bos. Kayaknya yang kuning HP audio video. Tapi jadi modeling ini. Sangat lama tidak berjumpa dan saya sangat kangen sama Anda semua. Dan tidak berjumpanya kita itu sebenarnya disebabkan oleh hal-hal yang sangat menyedihkan mengenai Indonesia. Tapi setelah saya alami sekian lama, saya bersyukur atas semua kesedihan itu. Bahkan saya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada semua bangsa Indonesia yang telah memberi saya kesedihan-kesedihan itu. Karena meskipun nanti beberapa bulan lagi kita akan mengalami apa yang para ekonom menyebut depresi ekonomi, jadi lebih daripada resesi ekonomi. Tolong nanti di backup lagi oleh para teman-teman yang mengenai masalah ini. Itu semua adalah hal yang dalam cara berpikir melingkar yang saya pakai akan sampai kepada rasa syukur juga. Jadi saya diuji untuk mencintai tanpa reserve. Saya mencintai seseorang dan mencintai sebuah masyarakat atau mencintai siapapun tanpa syarat. Bahkan hal-hal yang sampai kepada cinta yang tidak transisional, cinta yang absolut. Jadi saya mencintai Indonesia dengan terapan-terapan. Kalaupun Indonesia membunuh saya, maka saya akan pahami pembunuhan itu dengan cinta saya. Kalaupun saya difitnah, kalaupun saya dicerca, kalaupun saya ditindas, dianiaya, itu semua saya pahami dengan cinta saya. Dan hasilnya luar biasa. Jadi semakin seseorang mencerca saya, semakin cinta saya menggebu-gebu kepadanya. Ketika kami berangkat ke Belanda, saya sangat siap untuk berjumpa dengan Wilders. Dan ingin saya tunjukkan cinta saya kepada dia, betapa saya paham kenapa ada Wilders, kenapa dia bersikap seperti itu kepada Islam dan seterusnya. Saya akan tunjukkan kepada dia bahwa saya sangat memahami dia, sangat bersimpati kepada dia, dan saya akan menemani dia di dalam proses hidupnya. Tapi dia tidak siap untuk ketemu karena dia hanya siap ketemu dengan orang yang marah saja. Kalau dia berjumpa dengan orang Islam yang marah dan membantah dia sangat siap. Tapi karena saya menghadapi dia justru tidak dengan kemarahan tetapi dengan pemahaman, maka dia menjadi sangat kecil di dalam lubang hati saya.